Hidup akan bahagia apabila kamu merubah fokus dari hal yang mendesak menjadi hal yang penting. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku First Things First karya Stephen R. Covey, R. Roger Merrill, dan Rebecca R. Merrill. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas soal hal apa yang bisa membawa kebahagiaan dalam hidup. Setiap harinya kita mungkin saja terjebak dalam kesibukan. Kita mengerjakan satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Hal ini berjalan terus-menerus. Namun apakah kamu pernah bertanya, apakah yang saya lakukan ini dapat membantu saya mencapai hal besar dalam hidup? Apakah kegiatan yang saya lakukan sekarang dapat mendekatkan saya pada tujuan yang ingin saya capai? Pertanyaan ini sangat penting dan dapat membantu kita untuk menyusun prioritas dalam hidup. Kita tidak lagi mengerjakan semua pekerjaan yang datang sesuai nomor antrian, tapi menyusunnya berdasarkan tujuan besar yang ingin kita capai dalam hidup. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 4 generasi manajemen waktu. Apakah kamu merasa hidupmu setiap hari bergerak begitu cepat? Setiap harinya kamu bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya. Walaupun begitu, kamu merasa masih tidak punya waktu. 24 jam sehari rasanya tidak pernah cukup. Kamu lalu berusaha mencari cara untuk mengatur waktu yang lebih baik. Nah, penulis menjelaskan 4 generasi manajemen waktu. Di generasi pertama, fokus manajemen waktu adalah pada reminder dan to-do list. Pertama kali yang harus dikerjakan adalah apa yang ada di depan mata dan sesuai dari daftar yang sudah dibuat. Kelemahannya, kamu hanya menuliskan semua daftar pekerjaan yang harus dilakukan, tapi tidak disusun berdasarkan prioritas atau menganalisa apakah yang kamu lakukan akan membantu kamu untuk mencapai tujuan yang lebih besar atau tidak. Di generasi kedua, kamu mulai merapikan reminder dan to-do list menjadi sebuah jadwal. Orang yang berada di generasi ini fokus menjalani jadwal yang sudah dibuat. Namun tetap sama, di tahap ini belum ada analisa mendalam apakah semua aktivitas yang kamu lakukan berkontribusi pada hal yang lebih besar atau tidak. Di generasi ketiga, goal setting dan daily planning. Kamu mulai menyusun daftar pekerjaan berdasarkan tujuan yang besar di masa depan. Namun biasanya kita terjebak untuk mengisi jadwal tersebut dengan pekerjaan yang mendesak tapi tidak selalu penting. Kita juga seringkali berusaha memasukkan semua aktivitas dalam sehari. Yang terjadi adalah overscheduling, sehingga kita jadi frustasi dan burnout. Di generasi terakhir adalah self-management. Ini merupakan gabungan dari 3 generasi sebelumnya, namun berusaha meminimalkan kelemahan dari generasi sebelumnya. Di generasi ini, kamu diminta untuk tidak lagi membuat jadwal harian, tapi jadwal mingguan, sehingga kamu memiliki pandangan yang lebih luas. Kamu juga tidak lagi fokus pada aktivitas atau janji yang harus dijalankan, tapi fokus pada manusia dan juga hubungan kamu dengan mereka. Kenapa hal ini penting? Contohnya gini, ketika kamu sedang sibuk bekerja, namun tiba-tiba saja ada masalah tidak terduga muncul yang dilaporkan oleh kolega atau bawahan kamu. Kamu mungkin jadi kesal dan menganggap orang tersebut membuat hidup kamu lebih sulit. Coba kita rubah perspektifnya. Coba kita lihat masalah yang muncul sebagai kesempatan untuk membantu orang lain. Dengan cara ini, barulah kamu bisa berkembang secara pribadi dan juga sebagai seorang pemimpin. Kedua, menemukan hal penting dalam hidup. Apa yang kamu inginkan dalam hidup? Kamu ingin diingat seperti apa ketika kamu meninggal? Penulis memberikan analogi soal jam dan kompas. Jam menggambarkan apa yang kita lakukan dan bagaimana kita mengatur waktu. Sedangkan kompas menggambarkan visi kita dan bagaimana kita menjalani hidup. Mayoritas orang hidup diatur oleh jam. Jadi mereka selalu fokus pada hal yang mendesak daripada fokus hal yang penting. Hasilnya, hidup akan menjadi sebuah kejar-kejaran tiada akhir, melelahkan, dan akhirnya berujung pada burnout. Tidak heran ada orang yang karirnya bagus tapi hidupnya terasa hampa. Karena selama ini ibaratnya dia berada dalam perlombaan lari, tapi tidak tahu kenapa dia harus terus berlari. Bagaimana bila kita ubah fokusnya? Bukan lagi pada jam, tapi pada kompas.
Sebelum mengerjakan apapun, mulailah dengan sesuatu yang penting dan punya dampak positif pada kebahagiaan pribadi. Sebagai contoh, bayangkan kamu fokus membangun karir, bekerja keras hingga akhirnya kamu mencapai posisi tertinggi. Namun ketika berada di sana, kamu baru sadar kalau selama ini kamu telah membuat banyak pengorbanan. Kamu melupakan hal penting dalam hidup, kamu mengorbankan waktu kamu bersama keluarga, waktu bersama pasangan, dan sebagainya. Ketika kamu tidak fokus pada hal yang membuat kamu bahagia dalam jangka panjang, maka mungkin saja kamu akan menyesal di kemudian hari. Pertanyaannya seperti ini, bagaimana cara kita fokus pada hal penting dalam hidup? Penulis menjelaskan soal 4 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan untuk hidup. Ini artinya kebutuhan kita soal makan, tempat tinggal, dan kesehatan yang baik sudah terpenuhi. Selanjutnya, kebutuhan untuk belajar. Ini adalah kebutuhan kita untuk menguasai hal baru dan belajar sesuatu yang buat kita bersemangat. Ketiga, kebutuhan untuk dicintai. Ini artinya kita dikelilingi oleh orang yang kita cintai. Terakhir adalah kebutuhan untuk meninggalkan sesuatu ketika sudah tidak ada. Ini boleh dibilang merupakan bagian dari tujuan hidup. Apakah kamu pernah bertanya, kamu ingin diingat seperti apa ketika meninggal? Kebahagiaan kita ternyata bergantung pada keempat kebutuhan dasar ini. Jika tidak terpenuhi, maka kita akan merasa cemas, stres, atau takut. Ketiga, fokus pada hal penting. Ada sebuah kisah yang menarik. Alkisah, ada seorang profesor sedang memberikan kuliah. Dia membawa toples kaca besar, tumpukan batu, sekantong kerikil kecil, bak pasir, dan sebotol air. Dia memulai dengan mengisi toples dengan batu-batu yang besar. Dan ketika sudah mencapai tepi toples, dia mengangkatnya dan bertanya apakah toples itu sudah penuh. Para siswa setuju tidak ada lagi ruangan untuk meletakkan batu-batu tersebut. Toplesnya sudah penuh. Profesor itu lalu mengambil sekantong kerikil kecil dan menuangkannya ke dalam toples. Dia mengguncang toples tersebut sehingga semua kerikil memenuhi ruang yang ada di sekitar batu yang besar. Profesor itu lalu bertanya, apakah toplesnya sekarang sudah penuh? Kelompok siswa itu saling memandang dan setuju kalau toples itu sekarang benar-benar penuh. Profesor itu lalu mengambil bak pasir dan menuangkan pasir di antara kerikil dan batuan. Sekali lagi, dia mengangkat toples dan bertanya, apakah sudah penuh? Para siswa kembali setuju kalau toplesnya sudah penuh. Profesor itu lalu bertanya lagi, kamu yakin? Dia akhirnya mengambil sebotol air dan memasukkan air ke dalam toples sampai meresap di semua ruang yang tersisa di pasir. Para siswa pun lalu tertawa. Kisah tersebut ternyata punya penjelasan yang menarik. Toples menggambarkan hidup kita. Batu menggambarkan hal yang penting dalam hidup. Kesehatan, keluarga, pasangan. Ketika semua yang ada dalam hidupmu hilang, namun 3 hal tersebut masih ada, maka hidupmu masih bermakna. Kerikil menggambarkan hal yang memberikan hidupmu sebuah makna. Misalnya pekerjaan, hobi, pertemanan, dan sebagainya. Hal tersebut akan membuat hidup berharga. Pasir dan air menggambarkan sisanya. Harta benda, menonton televisi, browsing media sosial, dan sebagainya. Pelajarannya fokus pada hal penting dalam hidup. Jika kamu fokus mengisi pasir ke dalam toples, maka kamu tidak akan punya ruang untuk hal yang benar-benar penting dalam hidup. Ketika kamu mengisi waktu dengan hal yang tidak bernilai, maka kamu akan kehabisan ruang untuk mengerjakan hal yang benar-benar penting. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, produktif bukan artinya kalender kamu penuh seharian. Kita juga seringkali berusaha memasukkan semua aktivitas dalam sehari. Yang terjadi adalah overscheduling, sehingga kita jadi frustasi dan burnout. Kedua, fokus pada hal yang bernilai. Sebelum mengerjakan apapun, mulailah dengan sesuatu yang penting dan punya dampak positif pada kebahagiaan pribadi. Ketika kamu tidak fokus pada hal yang akan membuat kamu bahagia dalam jangka panjang, maka mungkin saja kamu akan menyesal di kemudian hari. Ketiga, kamu ingin dikenang seperti apa? Ketika kamu berusia 80 tahun, siapa yang ada di sekelilingmu? Jawaban kamu akan menentukan hidup yang kamu pilih dari sekarang. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.